controllable pitch propeller ya. Jadi sebetulnya ada metode yang lebih mudah ya. Dengan P per D fix lah, nggak usah divariasikan lagi. P per D itu kita nggak perlu nyari ya. Karena apa? Acuan kita sama B series ya. B series itu sudah dikembangkan dengan metode yang fix ya. Ada metode yang fix gitu ya. Nanti bisa kita lihat ya cara tata caranya gitu ya. Saya screen ya. Jadi sorry. Ini masih kedengaran suara saya. Terdengar Pak, jelas. 100% ya. Siap. Jadi sesuai materi ini hal engine propeller matching ya. Jadi pertama kita tentu sepakat ya apa itu matching ya, targetnya seperti apa ya, banyak variasinya. Jadi kalau matching itu banyak versinya ya, ada beberapa bapak-bapak yang lain menggunakan versi berbeda ya, tetapi saya menggunakan versi yang paling simpel sebetulnya ya, dan itu sudah teruji di banyak kapal ya. Saya menggunakan materi yang sama ya dengan apa yang saya kerjakan gitu ya. Ratusan kapal sudah saya matching dan hasilnya tidak begitu jauh ya, tidak begitu mengecewakan ya, sehingga apa yang diajarkan di teori itu sudah terjustifikasi ya, sehingga nanti mungkin Excel yang ada di Bajeman dengan punya saya agak sedikit berbeda ya, karena kita di lapangan betul-betul sesuai ya dengan kondisi dan tidak boleh salah ya. Kalau Anda belajar boleh salah, tapi kalau sudah real kita implementasikan di dalam satu proyek atau banyak proyek ya, kita harus betul-betul teliti ya, karena pekerjaan engine propeller matching itu banyak membaca tabel ataupun kurva-kurva, sehingga kita harus betul-betul teliti. Kalau di scoop real ya, sama, semuanya sama ya. Saya ngajarkan, yang saya ajarkan dimanapun juga sama ya. Cuman bedanya nanti di situ ya. Jadi mungkin supaya enggak ada salah paham gitu ya, saya perlu jelaskan juga ya bahwa engine Excel mulai dari perhitungan displacement, LWT, DWT ya, itu dulu kita yang ngembangkan gitu ya. Kemudian ada mahasiswa yang ikut di proyek kita ya, digunakan di perkuliahan ya, tersebar di perkuliahan, akhirnya berkembang sampai sekarang ini ya, Excel yang ada itu ya, perceman yang Anda gunakan itu ya. Namun di beberapa ujian akhir sering saya nemui mahasiswa itu hanya menggunakan Excel-nya itu saja, jadi nggak pernah baca sendiri bukunya. Jadi di Excel itu ada tulisan itu practical ship building misalnya gitu ya, literaturnya halaman 85. Itu nggak pernah dibaca bukunya, nggak pernah dibuka gitu ya, hanya ngikut aja, angkanya dimasukkan, keluar hasilnya gitu ya. Padahal banyak parameter-parameter yang harus kita sesuaikan dengan yang ada di literatur gitu ya. Nah itu bedanya kita dengan mahasiswa di situ ya. Jadi agar tidak salah paham ya, itu sebetulnya kita yang mengembangkan dulu ya, di Siskal yang mengembangkan gitu ya. Kalau Excel tentang hal scaling ya untuk perhitungan konstruksi memang berkembang di luar ya, dari perkapalan dan politeknik perkapalan di PPNS itu ya. Saya juga memakai itu sampai sekarang, tapi kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan ya, di lapangan supaya bisa bekerja dengan cepat, akurat gitu, yang sudah kita kembangkan selama puluhan tahun belakangan ini. Nah ini ya, kita kembali ke materi ya. Nanti apa yang disebut propeller matching, definisinya apa, banyak hal-hal yang berbeda ya. Kita menselaraskan sesuai dengan realita, dan artinya realita sesuai dengan pengalaman saya ya, sesuai dengan justifikasi ataupun verifikasi yang telah saya lakukan selama ini.
dan pastinya tidak berbeda, hanya metodenya saja yang berbeda. Jadi kalau kita melihat engine propeller matching itu kurang lengkap ya, karena apa? Sebetulnya kita melaksanakan hal engine propeller matching. Yang tepat itu di judul ini ya. Bodi kapal juga menentukan ketika kita melakukan propeller matching itu ya, sehingga bentuk ataupun data dari bodi kapal yang kita desain itu sudah akan masuk di dalam perhitungan matching kita ya. Kalau kita saya nggak tahu belum lihat bacaannya ya, nanti saya tunjukkan sama enggak ya. Kalau di Excel kami ya itu data itu sudah masuk di displacement ya, LWT, DWT, bahkan perhitungan still weight itu sudah masuk semuanya. Jadi ini bentuk badan yang berbeda tentu akan memberikan matching yang berbeda ya. Kemudian jumlah screw propeller ya, misalnya twin ataupun single ataupun triple ya, itu juga memberikan perhitungan yang berbeda, meskipun cara penilaiannya cukup simpel, nanti kita tunjukkan ya. Jadi kalau kita melihat definisi dan formula ya dari motor penggerak kapal ya, mulai dari belakang effective power, kemudian masuk ke ujung shaft itu delivery power ya, kemudian di ujung gearbox ya itu shaft power, kemudian di ujung engine itu brake power ya, kemudian di ujung piston ya dikalikan jumlah pistonnya itu adalah indicated power, sebagaimana yang ditunjukkan di gambar itu. Belum ada gambarnya, gambar yang akan kita lihat nanti ya. Dan kalau kita sudah mengetahui ya, ketika kita sudah urut ke belakang akan kita dapatkan effective power ya, sudah gampang gitu ya. Tinggal kita kalikan saja perhitungan tahanan yang kita hitung tadi dikalikan kecepatan kapal. Ini yang perlu sangat diperhatikan ya. Adalah VS-nya ini ya, karena RT itu kilonewton, PI-nya itu bisa kilowatt ataupun HP, terserah ya. Satu kilowatt itu adalah 1 HP itu adalah 1,34 kilowatt ya. Sehingga kalau satuannya SI kilowatt, kemudian RT-nya yang kita dapatkan kilonewton, nah jangan pakai 0. Yang tidak dilakukan oleh mahasiswa ya, di lapangan pun banyak kesalahan seperti itu ya. Jadi RT dikalikan not. Jadi karena RT itu kilonewton, maka VS-nya gunakan meter per second ya, atau satuan-satuan internasional ya. Jangan menggunakan not lagi. Ini catatan di sini itu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan ya, selama kita bisa mendapatkan RT bentuk kapal apapun ya, termasuk di background ini ya, Anda lihat hovercraft ya. Selama kita bisa mendapatkan RT ya, tahanan total, pasti kita akan dapatkan berapa kebutuhan power itu. Yang susah itu adalah menghitung RT ini ya. RT dengan gampang kita hitung dengan hot rod, dengan dengan Gottheimer ya, itu untuk standar bentuk kapal-kapal niaga ya, kapal-kapal general cargo, bulk carrier ya, tanker, kontainer, itu bentuk-bentuk umum kapal niaga ya. Itu banyak banyak teorinya tadi ya. Nah, dengan berkembangnya software ya, bentuk apapun bisa ya, bahkan Anda ngarang bentuk tertentu pun bisa ya, untuk menghitung tahanan kapal itu kalau dengan software yang memiliki tools untuk perhitungan tahanan ya. Nah, Anda dapatkan tahanan, kalikan kecepatan yang diinginkan, sudah ketemu berapa power engine ya. Nah, ini ya. Kemudian daya dorong ini penting juga ya. Jadi kita harus tahu ini kita ngitungnya dari belakang ya. Jadi daya dorong itu adalah gaya dorong dalam satuan kilonewton juga dikalikan VA ya. VA itu adalah advanced velocity. Jadi ketika propeller itu bergerak ya, ketika kapal itu bergerak dengan kecepatan VS, propeller itu tidak serta-merta bergerak ke depan dengan kecepatan VS juga ya. Jadi karena ada slip ya. Jadi propeller itu tergelincir di dalam air ya, karena bentuknya sedemikian rupa, propeller itu tergelincir ya.
selisih antara weight yang terjadi dengan standar kecepatan kapal tadi itu yang disebut sebagai advanced velocity. Jadi VA sama dengan VS dikalikan 1 dikurangi W. W itu weight ya. Nanti dengan gampang bisa kita hitung W-nya itu ya. Kemudian daya yang disalurkan berarti di ujung poros ya sebelum masuk propeller ya, atau delivery power, nah itu sama dengan 2Pi kali GD kali efisiensi propeller ya. Sehingga dari sini ya GD berarti berapa torsinya? Torsi dari paling-paling ya. Nanti kalau kita urut dalam perhitungan akan mudah ya. Kalau teorinya memang seperti ini. Kemudian daya poros ya atau SHP ya itu daya di ujung dari gearbox. Kemudian daya di ujung dari mesin adalah BP atau BP ya, brake power. Nah kalau kita lihat di sini sebuah kapal yang melaju dengan kecepatan VS atau V ini ya, dia akan mengalami tahanan R ya atau tahanan total ya sebesar R ya, sehingga EHP itu adalah RT, R total tadi dikalikan VS ini ya. Nah, T itu menjadi selisihnya gitu ya. Jadi T itu akan melawan R ini ya, sehingga T itu tidak penuh ya. T itu hanya berguna ketika kita ingin menjustifikasi terjadinya kerusakan pada daun propeller gitu ya. Jadi kalau ada insiden propellernya itu misalnya bengkong atau keriting daunnya ya 1 atau 2 ya, kalau semuanya berarti pasti terbentur oleh benda tertentu di dalam air ya, bukan kandas ya, tetapi di dalam air itu banyak sekali balok-balok kayu ya yang keras itu ya, kalau di daerah Kalimantan. Nah itu kalau kena propeller ya itu fatal sekali terhadap propeller ya. Kalau terbentur itu biasanya kalau balok kayu biasanya di 1 atau 2 propeller saja dan tidak sama gitu ya. Tapi kalau propellernya itu lemah ya, kekuatannya itu kurang ya, atau lebih kecil daripada thrust yang diterima ya. Jadi kalau T itu nanti kita hitung di rumusan ya, thrust force itu secara total thrust-nya misalnya ketemu 1000 ya, 1000 berapa kilonewton gitu ya. Kalau daunnya 4 berarti satu daun akan menerima 250 kilonewton thrust atau gaya ya. Sehingga nanti kita cek ya propeller itu, kalau propellernya itu bengkong atau patah ya, nah itu kita cek, kita ambil sampelnya karena sudah patah kan, tinggal diambil saja spesimennya, kita bawa ke lab ya, di tes bisa ya, kemudian kita uji tarik ya. Kalau kekuatannya lebih besar daripada gaya tadi berarti kecelakaan itu bukan karena kekuatan materialnya ya, berarti kena batu atau kena balok, kena macam-macam lainnya ya. Itu detailnya ya, justifikasi terakhir. Jadi gunanya trust itu di situ. Kemudian ini power trust ya, yang ada di ujung itu yang terakumulasi. Jadi kalau 4 daun atau berarti 4 kali T masing-masing daun itu terakumulasi dayanya di ujung bos propeller. Kemudian PD itu di belakangnya propeller ya. Kalau di sini ada bracket berarti di depannya bracket ini delivery power ya. Kemudian ada PS ya. PS di sini ya. Itu sub power ya, di belakangnya gearbox. Kemudian baru BB atau brake power di belakangnya flywheel-nya mesin ya. Kemudian total BE ada di sini ya, dan kalau kita lihat efisiensi masing-masing ya, kalau efisiensi keseluruhan mulai dari depan sampai bagian propeller ini kita sebut efisiensi H ya, jadi bodi kapal secara keseluruhan. Kemudian dari PD ke BE itu adalah efisiensi delivery ya. Kemudian efisiensi brake ya, efisiensi shaft itu ada di selisih-selisih itu. Itu gaya-gaya yang bekerja di sistem propulsi. Efisiensi pada sistem penggerak kapal ya, memiliki beberapa definisi. Ada efisiensi lambung,
kemudian ada rasio antara daya efektif dan daya dorong PT. Ini cuma berupa teori-teori ya yang mungkin nanti ketika kita lakukan perhitungan itu sudah melewati semuanya. Jadi kalau kita lihat efisiensi H adalah efektif power dibagi thrust power, gitu ya. Bukan delivery power tetapi thrust power. Ini adalah efisiensi secara keseluruhan dari bodi kapal. Sehingga kalau kita jabarkan PE tadi adalah R kali VS, R total kali kecepatan kapal, maka dibagi PT itu adalah T kali VA. Jadi kalau di thrust itu di propellernya kita tidak menghitung kecepatan kapal lagi, tetapi kecepatan dari yaitu VA, advanced velocity atau kecepatan kapal dikurangi slip tadi ya. Sehingga kalau kita jabarkan lagi ya, T itu adalah R itu adalah T kali 1 dikurangi T ya, ini thrust reduction factor ya, dikalikan VS dibagi T kali VA tadi adalah VS kali 1 minus W, sehingga efisiensi H itu adalah sama dengan 1 dikurangi T kecil dibagi 1 dikurangi W kecil. Jadi 1 dikurangi thrust reduction factor dibagi 1 dikurangi wake fraction ya. Jadi dua-duanya ini bisa diketahui ya. Ada rumusannya ya. Ada rumus empirisnya. Ya. Jadi kalau T standar, T itu adalah 1 dikurangi R per T. Tapi kalau mau menggunakan rumus empirisnya ya, T itu adalah 0,5 kali CP dikurangi 0,12 ya. Untuk kapal-kapal single screw. Kalau untuk kapal-kapal double screw ya, twin screw ya, ini 0,5 kali CP dikurangi 0,19, di mana CP adalah koefisien prismatik ya. Yang besarnya adalah ini apa ini namanya ini huruf Romawi ya, dibagi L kali B kali T kali CM ya. Ini midship koefisien ya, berarti sama dengan L kali A midship ya, luas penampang di midship. Sehingga untuk wake ya, wake bisa dihitung juga ya, wake itu adalah 1 dikurangi VA per VS. Untuk kapal-kapal single screw ya, dengan bagian belakang norma ya, di belakang bodi itu bentuknya normal ya, maka kita gunakan 0,75 kali CP. Kalau bentuknya itu ada bulb ya, jadi kayak di depan itu ada bulbus bow, di belakang ada juga bulbus stern ya, ada bulbnya itu ya, ada cembungannya itu kita gunakan 0,5 kali CP ya. Atau kita langsung gunakan rumus ya, 0,7 CP kali 0,3 ditambah 0,3 kali 0,4 dikurangi A per B, di mana A adalah jarak antara dua poros, B lebar kapal ya. Ini untuk twin screw saja. Efisiensi baling-baling ya, efisiensi ini ya open water ya. Jadi apa yang kita hitung di dalam teori seringkali menggunakan notasi 0 ya atau O ya. Itu adalah open ujian di lab ya, penarikan model itu adalah open water test ya. Jadi efisiensinya juga di open water ya. Sehingga efisiensi open water sama dengan T kali VA dibagi 2P kali Q open water ya dikalikan N ya. Sehingga sebaliknya ketika efisiensi baling-baling ya di behind the ship itu berarti apa? Di kapal sebenarnya ya, kalau di kapal sebenarnya efisiensi behind the ship adalah PT per PD sama dengan T kali VA dibagi 2P kali VD kali N. Jadi pada kondisi D, pada kondisi delivery ya, ini pada kondisi open water ya di lab ya, di teori ya. Nanti ada konversinya antara open water dengan behind the ship ya, dengan kapal sebenarnya. Kemudian ada efisiensi RR ya, yang merupakan efisiensi B dibagi efisiensi 0 ya. Ini adalah relatif rotatif efisiensi ya. Tadi berarti ketemu ya berapa relatif rotatif efisiensinya, yaitu Q open water dibagi Q delivery torsi delivery. Kemudian efisiensi transmisi ya di poros itu ya, efisiensi shaft itu adalah PD per PS. Sehingga untuk gear drive ya, mesin-mesin yang menggunakan gear, efisiensi S itu sekitar 0,98. Sehingga ini nanti ditulis langsung di dalam
Excel tadi ya, yang apa di Excel nanti kita tulis langsung 0,98. Cukup mudah kalau sudah sampai di efisiensi SAF ya. Kalau kita menggunakan electric drive ya seperti diesel electric propulsion plant ya secara total kita memiliki efisiensi sekitar 0,89 yaitu dari perkalian antara efisiensi di propulsion motor dikalikan efisiensi di drive dan dikalikan efisiensi di generator. Itu ya. Kemudian kalau pertanyaannya kalau direct drive ya, direct drive berarti satu ya, efisiensinya satu karena berarti kalau direct drive tidak ada gearbox ya, berarti apa? Shaft horsepower sama dengan brake horsepower ya, sehingga efisiensinya satu. Efisiensi keseluruhan ya, propulsive efisiensi ya, propeller efisiensi adalah efisiensi hull dikalikan efisiensi behind the ship tadi dikalikan shaft efisiensi atau sama dengan efisiensi hull dikalikan open water efisiensi dikalikan efisiensi relatif rotatif dikalikan efisiensi shaft. Kita temu ya. Daya motor yang diinstal adalah PP dikurangi PP pada kondisi CSR sama dengan PS dibagi 0,98. Kemudian daya motor yang diinstal ya, untuk MCR ya, ini adalah PP dikurangi CSR dibagi 0,85. Jadi ini CSR continuous service rating ini adalah maksimum continuous rating. Nah ini kalau di pembacaan spek perlu hati-hati ya. Kalau kebetulan ya mesin yang sangat favorit di antara mahasiswa itu adalah MAN ya, MAN BMW itu ya. Itu selalu mengeluarkan power dalam bentuk MCR ya. Jadi power maksimumnya sehingga Anda ngitungnya nanti sampai ke PB MCR ya, jangan berhenti di CSR ya. Namun suatu saat ya di kuliah ini tidak mungkin ya, karena Anda tidak diajari kapal khusus atau kapal cepat atau kapal kecil ya. Namun suatu saat ketika bekerja ataupun mungkin di skripsi ya, banyak tipe-tipe mesin lain ya, terutama high speed engine itu berhenti di CSR saja ya. Jadi data yang ada itu adalah CSR ya. Sehingga ngitungnya sampai di sini saja, jangan kebablasan ke MCR ya, nanti terlalu gede ya. Jadi kalau low speed diesel engine itu umumnya data yang ada di katalog itu adalah MCR ya, tetapi high speed ya, high speed diesel engine itu biasanya data yang disampaikan adalah continuous speed ratingnya. Yaitu ya. Namun ada juga yang disebutkan MCR gitu ya. Kalau di situ disebutkan MCR sama SCR atau CSR ya ada gunakan dua-duanya atau salah satunya saja, CSR-nya saja. Itu ya. Kemudian karakteristik lambung dan baling-baling, nah ini yang menjadi perhatian di dalam penetapan matching nanti ya. Jadi salah satu tahapan yang sangat berpengaruh di dalam melaksanakan proses engine propeller matching adalah tahap pemodelan dari karakteristik badan kapal yang dirancang dan diramat. Sehingga di sini ini menjadi kelihatan ya, di awal ini menjadi kelihatan bahwa efisiensi baling-baling open water itu baling-baling kita sendiri ya, nggak ada badannya, kita nggak peduli badan kapalnya. Nah, kemudian kita punya data lagi yang harus kita hitung adalah baling-baling behind the ship ya, berarti apa, bodi kapalnya itu dipertimbangkan ya, sehingga di sini torsi yang diperlukan tidak hanya Q open water tapi Q D ya, Q-nya dari delivery dari hasil pendekatan terhadap bodi dari kapal itu ya. Tahanan kapal dan kecepatan servis ya, kalau kita sudah mendapatkan ya tadi ya, atau kita mencari RT-nya ya, tahanan totalnya adalah setengah rho kali CT kali S kali BS kuadrat. Di sini apa? Rho density ya, jangan lupa kalau kapalnya di Kalimantan ya, masuk ke sungai-sungai di Kalimantan, rho-nya itu adalah 1 ya. Kalau di mana di laut ya 1,025 rho-nya itu. Kemudian CT total koefisien tahanan ya, atau resisten total ya, koefisien ya. Kemudian S luas permukaan basah atau weighted surface area,
kemudian VS adalah kecepatan kapal. Sehingga kalau kita melihat di sini ya, biasanya kalau di dalam pengujian di lab ya, itu koefisien ini dan parameter-parameter yang tetap itu dijadikan satu konstanta, yaitu alfa itu di sini ya, RT sama dengan alfa kali VS kuadrat. Ya, nah kalau kita menggunakan software seperti Maxuf misalnya ya, di situ ada hal speed ya, ini Maxuf lama ya. Ini bisa kita lihat ya, bisa kita hitung ya berapa resistennya ya. Kalau di resisten enggak ada data lain ya. Jadi apa yang ada gambar, berapa draftnya, begitu kita plot ya ketemu resistennya ya. Nanti beda dengan hitung power ya. Power itu ada efisiensi yang harus Anda masukkan ya. Nah, efisiensi itu ya. Nah, contohnya untuk kapal cepat ya kita dengan mudah menggunakan Sapitsky planning ya. Tapi ada juga prosedur untuk perhitungannya ya. Cuman saya tidak pernah membuat Excel-nya ya, tapi ada juga yang pernah membuat itu Excel untuk skripsi ya, perhitungan ketahanan total dengan Sapitsky ya. Nah, kalau di teori Anda lihat di sini ya, di kotak ini ya, bahwa tahanan kapal itu adalah fungsi pangkat 2 dari VS. Jadi apa? R sama dengan atau related to VS kuadrat atau fungsi dari VS kuadrat ya. Grafiknya pasti lengkung gitu ya. Nah, kalau Anda lihat ya nanti misalnya di software kok enggak sama gitu ya. Kok enggak sama ini kok enggak lengkung ya. Coba nanti ada press ini ya. Apa ini kecepatannya ada press ya, ada kecilkan ya, dirampingkan gitu ya. Pasti akan kelihatan lengkungnya ya. Terus kok masih tetap enggak kelihatan lengkung ya, Anda amati di sini. Mulai ngitungnya di 20 knot gitu ya. Kalau dimulai dari 0 ya pasti akan lengkung ya, karena apa? Kurva matematika atau fungsi matematik itu selalu dimanapun akan selalu sama. Nah, ya, kalau kuadrat pangkat 3 ya. Kalau pangkat 3 lebih lengkung lagi dan lain-lain. Sama seperti yang Anda lakukan ketika melakukan regresi statistik ya. Kemudian gaya dorong kapal ya. Kapal komponen yang mana digunakan untuk mengatasi tahanan atau resistance atau gaya hambat kapal ya, sehingga gaya dorong kapal dapat ditulis T sama dengan R kali 1 dikurangi T, R dibagi 1 dikurangi T ya, T sama dengan alfa kali VS kuadrat dibagi 1 minus T. Nah, T ini yang tadi saya katakan untuk menghitung kekuatan propeller ini, fungsinya di situ ya. Di dalam perhitungan yang lainnya tidak ada. Karakteristik baling-baling kapal ini juga bagian penting ya. Secara umum karakteristik dari baling-baling kapal pada kondisi open water test adalah seperti yang dipresentasikan pada diagram KT, kaki J ya. Pada gambar 4 nanti ada ya. Setiap tipe dari masing-masing baling-baling kapal memiliki karakteristik kurva energi yang berbeda-beda. Sehingga kajian terhadap karakteristik baling-baling tidak dapat digeneralisasi untuk keseluruhan bentuk atau tipe baling-baling. Meskipun data yang kita pakai nanti dari buku yang cukup lama ya, namun itu masih relevan ya. Jadi selama ini ya, saya katakan saya menggunakan cara yang sama ya, tetapi di dalam matching propeller juga tidak pernah ada masalah ya, tidak pernah ada di realitasnya juga tidak pernah ada masalah ya. Jadi kapal-kapal pun sudah proven ya, sudah berumur, ada yang sudah berumur 15 tahun lebih gitu ya. Tidak terjadi permasalahan karena pada waktu kita matching itu kita tidak hanya mendapatkan data propeller ya, atau tidak hanya menjustifikasi bahwa propeller kita itu cocok, tidak seperti itu juga ya. Karena matching itu juga bertujuan untuk memberikan umur yang rasional terhadap desain kita gitu ya. Jadi kalau kapal itu didesain 25 tahun untuk kapal baja atau kapal aluminium ya kita harus memberikan margin yang sesuai sehingga pada umur yang ke-25 itu ya di luar accident ya, di luar kecelakaan, di luar bencana ya, itu harusnya masih bisa bertahan gitu ya, masih bisa bertahan dengan kondisi matching yang ada ya. Artinya kalau terjadi penurunan atau drop
dari kecepatan pun tidak terlalu signifikan. Jadi nanti kita keluar 3 parameter ya, KT, KHI, dan J. Di mana KT itu adalah T dibagi rho kali N kuadrat kali D kuadrat. Ini sudah mulai, karena pada waktu matching, kita sebetulnya sudah mendapatkan tipe propeller gitu ya, tipe propeller ya. Nanti kalau dalam tugas, jarang yang melakukan matching keseluruhan tipe propellernya ya. Kita biasanya setelah propeller ketemu ya ada beberapa tipe, diputuskan propeller yang terbaik itu efisiensinya yang paling tinggi ya, kemudian diameternya yang memenuhi, itu parameter untuk menyatakan propeller itu baik atau tidak. Nah di situ apa itu tadi D itu ya sudah ketemu, propellernya sudah ketemu ya. Seharusnya ya kalau kita di pekerjaan real ya itu seringkali kita matching semuanya ya. Jadi kalau kita punya misalnya daun 3, daun 4, daun 5 gitu ya, minimal itu ya 3 tipe itu kita matching dulu baru memutuskan mana yang terbaik ya. Karena apa? Karena matching tidak hanya terkait dengan propeller yang baik, ya, tetapi umur dari propeller itu ya lifetime-nya dan juga efisiensi bahan bakarnya. Itu akan kelihatan dari hasil matching itu. Jadi ada KT, KHI, dan J. Ini 3 parameter utama dan sudah tersedia berbagai grafikalnya ya, data-data grafisnya yang bisa kita baca ya. Dan saya yakin bahwa itu masih relevan meskipun kita mendapatkan dari literatur yang kuno ya. Justru dari literatur kuno kita memungkinkan untuk belajar tentang propeller dan pengembangannya ya. Jadi kalau mau mendesain propeller yang berbeda ya silakan gunakan software yang ada seperti PropCalc dan lain-lain, ProCAD ya. Itu ada ya. Itu bisa membuat desain propeller dari awal ya, namun dapat dipastikan bahwa semuanya berjalan dari B-series itu ya. ProCAD, ProCalc itu dikembangkan dari B-series ya, yang memang sangat populer di seluruh dunia ya. Jadi ada skew propeller itu basicnya adalah B-series ya. Kita bisa membuat sendiri skew propeller dengan CFD misalnya, itu sangat mudah sekali ya. Namun di dalam tugas ini tidak perlu mengembangkan sampai di situ ya. Ada juga beberapa mahasiswa pada beberapa waktu lalu itu membuat desainnya itu dengan ProCAD. Silakan, namun prosedur awalnya harap diikuti ya. Nanti kalau setelah sudah jadi ya dimensional propeller yang ketemu, silakan mau di drawing di AutoCAD ataupun di drawing di ProCAD secara 3 dimensi. Ya. Jadi ada KT, KHI, J, dan tadi efisiensi open water-nya. Karena apa? Karena efisiensi open water ini yang memberikan link ya atau rumusan yang melibatkan ketiga parameter dari J, KT, KHI. Ya. Dan perlu diperhatikan nanti di KHI ini ya, terutama KHI ini ya. KHI itu kecil datanya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan KT ya, sehingga supaya bisa digrafikkan secara bersama, maka biasanya KHI itu dikalikan 10 ya. Jadi nanti di dalam grafik selalu KT, 10 KHI, dan J yang ada datanya. Nah ini ya, jadi ini ketika kita hitung, nanti prosedurnya kita coba kita ikuti ya. Ketika kita hitung setiap KT, KHI, ataupun efisiensi pada setiap data yang diberikan, pada nilai J tertentu kita akan bisa mendapatkan grafiknya ya. Jadi itu yang saya katakan di awal tadi, metode yang simple ya. Karena apa? Karena propeller kita fix ya, nggak perlu membuat perubahan P per D ya. P per D itu berubah ketika ketika kita mendesain propeller yang controllable ya, atau CPP ya, itu boleh P per D dirubah. Namun kalau mau mengembangkan ya bisa mau mencari misalnya maka optimum P per D-nya silakan. Tapi itu terlalu berlebihan. Sementara
prosedur yang ada itu memberikan kita petunjuk ataupun guidance yang simple sebetulnya, nggak perlu sampai ke memvariasikan P per D itu ya. Nanti saya berikan, saya malah nggak ngerti kalau karena saya nggak pernah membuat atau mendesain CPP ya. CPP itu lebih gampang daripada FPP. Kenapa gampangnya? Ya, kita tinggal order saja ya, karena pabrik CPP itu spesial sekali ya. Kalau propeller ya, propeller itu harga kalau mau jujur saja ya, kalau ke mana itu Jembatan Merah dulu ada Jawa Pos ya, Jawa Pos itu ya, itu ada banyak tuku-tuku nelayan itu ya, kita bisa beli propeller itu ya, yang diameternya 30 cm atau 20 cm itu dengan harga 15 ribuan ya. Dulu saya mahasiswa beli di sana cuma 7.000 atau 5.000 rupiah saja gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita merasa miris ya kalau kita belajar propeller demikian capeknya ya, ngurusin gambar demikian susahnya, harganya cuma 7.500 ya, atau mungkin sekarang 25.000 atau 30.000, paling banter 50.000 lah. Itu kadang-kadang agak miris ya. Namun ketika kita membeli CPP ya, harganya 3 miliar, 4 miliar gitu ya, dengan diameter 1 meter itu harganya bisa 3 miliar ya. Jadi ngapain kita capek-capek ngitung CPP kalau kita sudah keluar duit segitu gedenya gitu ya. Udahlah, tinggal pokoknya saya minta CPP dengan diameter maksimum sekian ya, kemudian mesin saya sekian HP, RPM-nya sekian ya, kapalnya lari sekian knot. Udah, nanti akan keluar sendiri ya. Dengan duit segitu mereka pasti berlomba-lomba ya, setiap memberikan support ya, itu ya. Memang jarang beli CPP, tapi dari fix itu ya, fix itu cukup kalau kita fix ya. Hampir semua tugas mahasiswa kita fix speed propeller ya. Jadi nanti bisa dilihat, bisa dibandingkan kalau ada yang pegang bajemannya CPP ya, yang P per D-nya bervariasi tadi. Saya juga pernah pakai dua-duanya ya, tapi pada akhirnya saya putuskan ngapain saya menggunakan perhitungan-perhitungan yang memvariasikan P per D gitu ya, karena P per D itu sebetulnya sudah bisa langsung kita dapatkan ketika kita memilih fixnya ya, optimumnya itu sudah bisa kita dapatkan dari grafik yang diberikan oleh BP series ya. Ini nanti dihitung ya, harus melihat tabel gitu ya. Kalau sepotong-sepotong ini mungkin bingung lah ya, tapi nanti bisa melihat ya. Jadi saya harap tidak ada lagi yang kemudian keluar data ya, keluar lengkungan grafik ya, menyebutnya sudah melaksanakan matching. Jangan ya, dicoba sendiri ya, bagaimana membaca satu grafik per grafik, bukan ratusan ya, enggak sampai 30 atau berapa grafik lah, paling 30 atau 32 titik yang harus kita baca di grafik ini ya, dan kita plot nanti ya. Nah itu yang harus kita lakukan ya, yang harus Anda lakukan untuk melakukan engine propeller matching tadi nanti. Kemudian secara teoritis supaya tahu juga bagaimana interaksi antara lambung kapal dengan baling-baling ya. Interaksi lambung kapal dan baling-baling merupakan upaya-upaya pendekatan di atas kertas untuk mendapatkan karakteristik kinerja baling-baling pada saat beroperasi di kondisi behind the ship. Ya, jadi yang kita hitung itu adalah open water propeller, tetapi kita harus membayangkan bahwa kita menghitung untuk full behind the ship ya. Propeller itu betul-betul di belakang kapal. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau di dalam uji tarik pun ya, itu enggak wajib ada propeller, ada model propellernya enggak wajib ya. Kemudian kapalnya ditarik, propellernya diam gitu ya. Kalau enggak dikasih motor ya, tapi kalau mau pengujian lebih detail silakan. Propellernya dikasih motor ikut berputar juga ya, ketika model itu ditarik. Itu bukan standar pengujiannya malah. Jadi standar pengujian resistance test itu adalah kapalnya itu sendiri. Kemudian propeller itu diuji ya, diuji sendiri propeller itu ya. Jadi pengujiannya
bukan di belakang kapal ya, tapi propeller itu sendiri dalam suatu tabung ya, kemudian dia ditarik. Justru kalau kapal itu lari ke depan ya propellernya di belakang, ini enggak. Propellernya itu ditarik maju ya, ditarik maju sehingga dia menantang air itu. Karena di situ akan kelihatan data atau menghasilkan data yang disebut open water test ya, open water test propeller ya. Jadi semuanya itu open water ya. Tidak ada perhitungan propeller atau pengujian propeller secara behind the scene ya, kecuali tadi ya, kecuali memang itu di luar standar ya, di luar acuan ya, acuan perhitungan. Kita boleh melaksanakan misalnya untuk mengembangkan propeller baru dan lain-lain, itu silakan. T yang terjadi pada kapal itu sama dengan alfa kali VA kuadrat dibagi 1 dikurangi T kali 1 dikurangi V kuadrat VA advanced velocity. A tadi adalah apa? Setengah rho ya, setengah rho apa tadi? Alfa tadi. Depan ya. Sudah di depan. Nah, ini ya sama dengan setengah rho CT kali S ya. Jadi sudah kita itu dalam apa. Kemudian trust jadi T-sip sama dengan T-prop ya. Ada dalam harusnya harus seperti itu ya, karena kondisi itu ini. Kalau gaya dia dalam bentuk parameter yang sama sehingga akan sama. Sehingga KT sama dengan alfa dikalikan VA kuadrat dibagi 1 minus T dibagi 1 minus W kuadrat ya, kali rho N kuadrat D pangkat 4. Jika B itu penyederhanaan dari persamaan ini, maka KT bisa disederhanakan sama dengan beta dikalikan VA kuadrat dibagi N kuadrat kali D pangkat 4. Ya, sehingga KT sama dengan sebetulnya adalah beta kali J kuadrat. Kalau kita lihat VA per N D kuadrat adalah J ya. Jadi di rumus ini VA per ND itu adalah J, sehingga kita dapatkan KT itu adalah fungsi dari J kuadrat ya. Jadi beta kalikan J kuadrat. Nah, itu dari situ dikembangkan grafik-grafik nanti ya, grafik-grafik yang akan kita pakai di dalam perhitungan atau kita pada waktu akan melakukan. Kemudian ada koreksi ya, si margin misalnya ya. Kalau ditambah 20% berarti tadi KT yang termasuk si margin itu sama dengan 120% dikalikan beta kali J kuadrat. Nah, itu ya. Harga J diambil dari open water test baling-baling yang nanti kita lihat plot datanya. Ini plot datanya ya, sehingga nanti yang akan kita cari ya ini data dari performanya ya, kemudian di sini data dari real propeller yang kita desain. Nanti kita cari interseksinya di mana. Nah, itu kita masukkan ke ini ya, data itu yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke suatu tabel ya. Tabel nanti akan ngitung sendiri ya, tabel yang kita bikin itu kita ngitung sendiri. Di situ akan ketemu ya, nanti kita matching atau enggak gitu ya, berapa matching kita, berapa data matching kita itu akan kita ketemukan dan baru kita simpulkan nanti. Oh, ini matching, oh ini enggak. Nanti kita lihat bersama ya. Tapi sebagai catatan ya, itu versi saya ya, karena kemarin kita berdebat panjang tentang banyak versi ya dengan bapak-bapak yang lain dengan tinjauan ilmunya yang berbeda-beda ya, tapi sebetulnya intinya sama ya, hanya bagaimana memutuskan ya. Kalau saya mengambil yang paling simpel saja gitu ya, yang praktis saja gitu ya. Yang praktis itu adalah nanti kita lihat. Ini ya, jadi dari dua plot data yang ada, yang ini kita baca dari satu persatu, kita tabelkan, kita baca dari diagram kurva KTKB ya, yang diberikan per tipe propeller ya. Ini contohnya adalah kurva open water B series 5105, berarti daun propeller 5 daun dengan bleed area rasio 1,05. Itu yang kita pakai. Jadi per tipe propeller ada grafiknya gitu ya. Cuma nanti saya beri dua saja ya. Saya beri dua saja. Silakan.
di perpustakaan kopi sendiri ya. Ada satu grafik yang berkembang ya, atau turun temurun gitu ya. Mungkin pada waktu fotokopi ya itu melengkung gitu ya, bengkok, katanya salah tidak di mahasiswa ya, kalau benar di dalam ruang baca ya, jadi nanti mungkin Pak Adi bisa fotokopi buat PDF juga disebar ulang mahasiswa. Saya tidak 440 ya, sehingga dulu saya pernah itu ya yang untuk ulang karena banyak tidak terpakai, pernah saya tidak mana itu ya. Dan ini ya grafik yang adalah KT trial, kemudian hijau KT tadi kan ya SIM kita nggak misalnya secara detail silakan di bukunya. Biasanya kalau di daerah trop 20% Filipina kayak di utara pakai 5 ya, 25% ya. Kemudian atas lagi ya Jepang, Korea yaitu 25-30% ya. Di daerah kutub biasanya di atas 30% si marginnya ini ya, si margin ini. Sehingga dengan data ini, dengan 20% ini, maka terjadi perbedaan kalau kita masukkan di Excel-nya nanti, terjadi perbedaan 20% ini antara KT trial dan KT margin ya. Nah, ini nanti ada gunanya ya, nanti kita lihat kegunaan dari margin ini ya. Jadi trial itu berarti apa? Kapal baru ya. Pada waktu kapal itu selesai kita bangun, kita si trial itu kapal baru gitu ya. Nah, margin ini adalah untuk memberikan allowance gitu ya. Misalnya kapal ini nanti setelah 5 tahun kalau kita mengacu schedule kelas ya untuk itu namanya docking ya, docking 5 tahun, maka si margin itu harus tidak boleh terlampaui pada waktu 5 tahun itu ya, sehingga kita lakukan docking. Grafik ini ya, grafik yang putus-putus ini, hitam putus-putus ini akan turun ketika kita lakukan docking gitu ya, menjauhi lagi yang hijau gitu ya, batasnya itu. Garis putus-putus ini tidak boleh ketemu hijau ya. Kalau sudah ketemu hijau itu pasti akan terjadi kondisi yang di luar dari desain kita. Misalnya ini di hijau ini kapalnya itu misalnya 15 knot ya, tapi kalau sudah garis ini sampai ke hijau pasti bisa dipastikan kecepatannya di bawah 15 knot itu ya. Itu ya, karena mesinnya continuous heavy duty. Nah, perbedaannya tidak terlalu menyolok gitu ya, hanya sekian persen gitu, mungkin hanya 12 knot atau 11 knot saja dari 15 knot itu ya. Banyak hal ya, seperti kapal-kapal cepat, terutama di lingkungan TNI Angkatan Laut, begitu cepatnya ya margin itu ya, kadang-kadang 2 tahun, ada yang 2 tahun ya, rata-rata 3 tahun, ini sudah hampir nyalip ya, hampir nyalip. Kapal yang 22 knot itu tinggal 15 knot gitu ya, tinggal 16 knot gitu ya. Kapal 27 knot tinggal 18 knot. Itu lebih cepat lagi di kapal-kapal cepat gitu ya. Karena mesin yang digunakan juga light duty gitu ya. Jadi mesin itu hanya boleh dioperasikan maksimum 4 jam ya, 8 jam harus CSR ya. Jadi MCR-nya itu hanya boleh 4 jam. Setelah 4 jam harus CSR. Nah, itu yang tidak banyak dipahami, sehingga Angkatan Laut kita kalau sudah di lapangan ya pokoknya mesin itu ya throttle maksimum terus gitu ya. Itu yang membuat umurnya juga semakin cepat ya, semakin cepat turun ya. Nah, itu bisa sebetulnya bisa sebelum habis itu dilakukan general overhaul ya, mengganti semua part-part yang
aus, ya itu bisa kembali lagi. Namun kembalinya tidak mungkin ke garis ini lagi, ya pasti sedikit lebih atas gitu ya. Targetnya sedikit lebih atas ya. Tapi kalau overhaul-nya tidak sempurna ya, tidak semua komponen itu diganti ya, bisa saja agak jauh di sini misalnya di tengah-tengah ini gitu ya. Jadi semakin mendekati ini semakin baik ya, dan tidak mungkin kembali lagi ya, karena apa? Tidak hanya mesin saja yang mengalami perubahan, bodi kapal juga mengalami perubahan ya, mulai terbentuk leku-lekuan dan lain-lain, itu akan semakin kasar ya. Oke, kapalnya itu ada fouling, ada tritip, kemudian dibersihkan. Nah, pembersihan tritip tidak akan pernah 100% sempurna ya, sehingga pasti ya garis hitam ini ketika kita lakukan general overhaul ya akan naik sedikit ya, harapannya tidak terlalu banyak naiknya gitu. Sampai suatu saat ya tentu kapal itu ada targetnya, mesin itu selama mesin itu kita beli agar dia beroperasi selama umur kapal ya, sehingga setelah 25 tahun tadi ya, jadi kalau tahun kapal dagang saja ini ya. Ini garis pertama ini, kapal barunya garisnya putus-putus. Kemudian setelah 5 tahun ya, dia naik garisnya ini ya, mendekati ini ya. Kemudian di overhaul lagi sampai di sini garisnya ya. Kemudian 5 tahun kedua berarti sampai umur 10 tahun overhaul lagi, enggak sampai sini, turun lagi, tapi di sini gitu ya. 15 tahun naik lagi, enggak sampai sini, kita overhaul lagi ke sini. 20 tahun naik lagi ke sini baliknya. Nah, sudah setelah 25 tahun mesin itu sebenarnya sudah tidak ekonomis lagi untuk dioperasikan ya. Terlalu tua ya, sehingga akan menjadi lebih boros dibandingkan mesin yang lain. Itu yang akhirnya keluar ya istilah-istilah repowering, retrofit, re-engine, itu adalah seperti itu ya. Kapalnya masih bagus itu, kapalnya masih utuh, masih bagus, karena apa? Bodi kapal sendiri setiap 5 tahun di replating ya. Jadi kalau setelah 5 tahun, kemudian tahun ke-6 dilakukan replating ya, sampai ke tahun ke-10 ya itu sudah full replating biasanya gitu ya. Kemudian ke depan lagi lebih cepat lagi waktu replatingnya. Nah, kalau kapalnya masih sangat bagus ya, kemudian nah terutama kalau kapal dagang mungkin remuk lah kalau sudah 25 tahun ya, tetapi kalau kapal-kapal servis ya itu biasanya jarang dipakai gitu ya, itu awet ya, sehingga bisa di repowering, umurnya ditambah 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi itu masih mungkin ya. Kapal-kapal perang kita ya, kapal perang internasional itu umurnya ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun lebih, itu tidak ada masalah ya. Tapi engine-nya baru. Itu ya, nanti penjelasannya seperti itu. Di sini karakteristik beban baling-baling ya, propeller ya, bisa kita lihat key propeller. Nah, karakteristik beban nanti ada yang di sini nih. Ini karakteristik bebannya itu ada di margin sama si trial-nya atau trial condition ini ya. Atau sering ada juga yang menyebutkan ini new condition, ini setelah sekian tahun itu ya, ada apa namanya, kondisi real ya, real condition dan lain-lain, namanya berbeda-beda. Tapi ini adalah sebetulnya yang putus-putus ini adalah kondisi baru. Q propeller sama dengan KQ kali rho kali N kuadrat kali D pangkat 5 ya. Q propeller sama dengan K, kalau kita masukkan marginnya ya, kaki SM, ini tergantung berapa margin yang kita masukkan tadi. Sehingga kalau kita sederhanakan rumus di atas ini menjadi parameter gamma, ya berarti P propeller sama dengan Q propeller dikalikan N, sehingga sama dengan gamma kali N pangkat 3 ya. Sehingga dikatakan daya propeller adalah fungsi dari N pangkat 3 dan seterusnya. Ini juga ini lebih sederhana. Untuk Q-nya ya. Q itu adalah N pangkat 2, kalau P adalah N pangkat 3. Tahap berikutnya adalah tabulasi ya, tabulasi dari persamaan itu ya dengan inputan propeller speed ya. Ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana ini kondisi karakteristik pada kondisi
baru atau trial ya, pada saat si trial ya, kemudian karakteristik beban propeller pada saat servis ya. Jadi sudah berumur ya, sudah berapa tahun gitu ya. Target operasional ini biasanya ditetapkan bukan sampai akhir umur kapal, tetapi apa? Akhir dari general overhaul ya. Di beberapa mesin disebut TBO ya, time between overhaul ya. Itu di sini ya. Kita jangan hitung sampai ke apa? Umur propeller ya, umur kapal ya, nanti terlalu jauh ya. Ini cukup dari situ saja. Nah, garis biru ini akan terus bergerak nanti. Hari kedua, hari keempat, hari ke-10, bulan kedua, bulan ketiga, tahun kedua, tahun ketiga. Ini akan bergerak terus ke atas ya. Sampai titik ini mencapai ini maksimum ini ya. Kalau sudah titik ini maksimum, ini sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh. Apalagi kalau nanti mahasiswa matching ya, matching ini titik ini sudah ke sini. Nah, itu sudah tidak boleh ya. Langsung apa? Langsung dicoret saja itu salah kaprah ya, bukan salah, itu salah kaprah. Bahkan terlalu dekat pun itu juga salah nanti ya. Jadi ada batasannya ya. Saya tidak tahu ada enggak nanti ya. Tapi kita lihat ya. Nah, Oke, jadi ini yang disebut matching ya. Matching itu pada kondisi putaran maksimum ya, jadi dari RPM ya, jadi N tadi satuannya RPM, jangan sampai salah dengan speed ya. Speed kapal meter per second ya, tapi N ini adalah N RPM ya, RPM putaran propellernya ya. Nah, di sini ya saya meyakini bahwa karena apa pernah melihat ya di kelas gitu ya, batas ini dan batas ini ya, batas ini ya. Ini terjadi ya, titik ini terjadi pada kondisi RPM 100% ya. Ini 100% RPM-nya ya. Ini 100%. 100% RPM. Nah, di titik ini berarti adalah 100% power KW ya. Jadi 100% P. Ini 100% semuanya ya. Nah, titik ini ya, di titik ini 100% KW, 100% RPM. Nah, ini hasil yang kita lakukan, perhitungan kita nanti juga harus mendekati ya, enggak harus 100 gitu ya. Tapi biasanya saya minta 99 ke atas ya. Jadi mendekati 100% gitu ya. Itu yang kita minta ya. Di sini ya. Nah, di bawah ini ya sesuai kelas ya. Saya pernah betul-betul membaca kelasnya itu adalah boleh antara 80 sampai 90% saja. Ya. Jadi kita punya 10% margin gitu ya di titik ini ya, di titik mana? Sorry. Tidak bisa digerakkan kalau sudah jadi. Nah, ini ya, di titik ini tuh 80 sampai 90%. Titik ini harus 100%. Itu yang disebut matching gitu ya. Nah, nanti berkembang ya. Kalau apa yang terjadi kalau dapatnya cuma 78% ya. Nah, itu untuk owner kapal itu bagus karena apa? Sinerginya lebih tinggi ya. Tapi untuk galangan itu masalah ya. Cuman masalah itu belum tentu masalah ya. Artinya gini, pada waktu kita beli mesin ya, perhitungan kita itu butuhnya 9.870 HP ya. Ini single propeller ya. Ini perhitungan kita. Nah, di toko ya, di toko itu adanya dijual mesin itu 250 HP gitu ya. Ya berarti apa? Ya tentu ini akan memberikan kelebihan ya. Jadi galangan pun tidak akan rugi karena apa? Tidak ada pilihan gitu. Memang ini yang harus dipakai gitu ya. Sehingga kalau kita mendapatkan matching di bawahnya, misalnya 78 atau taruhlah agak jauh ya 70, nah itu tinggal nanti kita pertimbangkan karena ini tidak melibatkan tidak akan melibatkan satu sisi saja ya, itu harus kita kompromikan dengan owner, dengan galangan ya, kalau kita sebagai desainernya ya. Tapi kalau mahasiswa mendapatkan 78 ataupun 79 atau mungkin 70% ya silakan nanti diminta argumennya saja. Alasannya apa kok memutuskan itu ya, kenapa kok tidak matching lagi? Kalau saya suruh matching lagi gitu ya, harus diulang lagi matchingnya sampai ketemu
antara 80 sampai 90 ya, 80 silakan ya. Tetapi itu harus matching ya. Nah, tekniknya ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan matching itu ya, tidak matching, apa yang bisa kita lakukan ya? Pertama yang paling gampang itu adalah mengganti tipe propeller gitu ya. Jadi propeller itu ada yang terlalu baik atau terlalu tinggi, itu sama saja ya. Kalau propeller itu efisiensinya tinggi ya, pasti diameternya gede gitu ya. Tapi kalau efisiensinya sedikit lebih rendah tapi memenuhi ya, itu diameter propellernya akan disukai ya siapapun ya, termasuk juga shipyard-nya ya. Karena apa? Karena lebih murah ya belinya itu ya. Jadi silakan kalau kita di akademis ya, kita paksa dulu mahasiswa untuk bisa mendapatkan matching itu nilai antara 80 sampai 90 untuk apa? Trialnya ya, untuk kondisi trialnya ini di titik ini ya, pada kondisi 100% RPM, 100% power ya. Nah, di titik atas ini harus mendekati 100 ya. Kalau ini 90 berarti di sini apa? Di sini 80 berarti kalau misalnya dilinearkan ya, berarti bawahnya 70 ya, belum mencapai 80 gitu ya. Jadi ini harus dioptimalkan sampai 100 karena pada waktu propeller itu bekerja kita berharap dia bekerja 100% di kondisi 100%-nya ya, pada kondisi power mesin 100%. Ya, sehingga nanti ketika mesin tidak 100% itu kita akan bisa mendapatkan hasil ini yang juga masih memenuhi gitu ya, masih memenuhi ya. Karena Anda lihat di sini. Kalau mesinnya ini tidak 100%, coba misalnya itu 8 SCR ya. Nah, ini situasinya agak berbeda ya. Kalau di kapal-kapal servis ya sangat mungkin ya di dalam beroperasi itu 100% itu sangat diperlukan. Tapi di kapal dagang enggak ya. Hampir seluruh umur kapal dagang itu beroperasi di 85% ya, atau NCR ya. Nah, tadi disebutkan juga SCR ya, service continuous rating atau normal continuous rating ya. Nah, kalau kondisinya ini 80%, Anda lihat sendiri grafiknya itu enggak bisa di sini ya. Tapi di mana ini ya. Tapi di sini ya. Jadi ini merah. Ya. Grafiknya ada di sini ya. Nah, ini ya. Sehingga dia lebih rendah gitu ya. Lebih rendah daripada yang diperlukan gitu. Itu yang membuat keseluruhannya akan menjadi lebih rendah ya, sehingga kita patokan saja ya di 100%. Jadi coba dihitung di 100% ya, meskipun itu kapal dagang ya. Satu hal lagi ya yang perlu kita perhatikan juga pada waktu desain propeller itu, kita optimalkan propeller itu ya. Kalau memang dia beroperasi continuous di kapal-kapal dagang 85%, ya kita ambil RPM-nya itu di RPM-nya 85%. Ya. Jangan ambil di RPM maksimum, karena apa? Itu dianggap maksimumnya perhitungannya gitu ya. Jangan di bawahnya lagi, karena apa? Karena propeller itu akan slip ketika apa? Ketika dia diputar lebih rendah gitu ya. Itu akan menghasilkan efisiensi yang jauh berbeda daripada normalnya ya. Jadi sesuaikan saja. Kalau kapal dagang maksimumnya itu di 85%, ya ini kita anggap maksimum ya. Tetapi kalau kapal-kapal servis dia sangat mungkin untuk beroperasi di 100%, ya kita hitung 100%. Itu berbeda. Bedanya di sini ya. Margin kalau ini menjadi margin, tentu marginnya juga cukup besar untuk kapal-kapal dagang itu ya. Itu ya untuk penetapan matching atau tidak ya. Jadi matching itu adalah titik atasnya 100%, titik bawahnya antara 80 sampai 90%. Kemudian teori lain untuk penggerak ya. Jadi distribusi ya. Kalau kita melihat lebih umum, kenapa kok kita melakukan matching ya? Itu pertama ya kita harus bisa mengidentifikasi ya tujuannya ya. Kita bisa mengidentifikasi power yang betul-betul kita gunakan dan power yang hilang ya, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Kalau di Indonesia kita hanya berpikir tentang energi saja ya, tetapi di daerah-daerah yang bermusim dingin ya,
kita berpikir juga tentang heat recovery ya, sehingga sisa power atau power yang tidak kita gunakan seperti yang terbuang di knalpot, kemudian yang terbuang di air pendingin ya, kemudian lainnya tidak bisa ya, itu kita optimalkan lagi, kita gunakan lagi untuk kita recovery untuk digunakan sebagai pemanas ya, pemanas ruangan, pemanas muatan ya, ataupun perlengkapan yang memerlukan panas ya. Kalau untuk air pendingin bisa kita manfaatkan untuk distiller ya, merubah air laut menjadi air tawar dan lain-lain. Itu bagaimana kita memanfaatkan power dan energi. Kemudian dari ini combustion proses ada kalau kita urut lagi ya dari engine performance curve yang ada ya, bahwa main engine ini sendiri ya itu memerlukan bahan bakar untuk memutar flywheel ya, sehingga energi kimia itu dirubah menjadi dibakar dalam proses pembakaran menjadi energi mekanik yang keluar dalam bentuk BHP ya, sehingga ini juga gambaran yang sudah ditetapkan ya, kalau di MAN ataupun mesin-mesin putaran rendah ya, itu atau low speed diesel engine ya, itu mereka bahkan berani ngeplot gitu ya, ngeplot kurva ini ya, kurva ini. Nah ini yang P/D-nya berubah, P/D berubah itu ya. Jadi yang saya katakan tadi untuk CPP gitu ya, kalau kita mau optimalkan lagi gitu ya. Namun bisa saja data P/D ini bermanfaat juga di fixed speed propeller ya, kalau kita mau mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan P/D-nya. Tapi ketika kita akan mengoptimalkan itu, nah dasarnya apa? Karena kita tidak punya dasar untuk mengoptimalkan P/D ya. P/D itu seakan-akan given ya, karena apa? Kita mengambil data ya, tipe propeller misalnya B4.100 gitu ya, itu P/D-nya sudah fix ya. P/D-nya sudah fix selama BP, nilai BP yang kita hitung itu fix ya, itu sudah fix ya. Nah P/D bisa kita rubah hanya dengan merubah RPM ya, atau rasio gearbox ya, itu baru bisa berubah ya, tidak bisa secara serta-merta kita plotkan batas atasnya, batas bawahnya ya, dan mendapatkan P/D mulai dari 0,4, 0,5, 0,6 sampai P/D sama dengan 1 ya. Itu kalau menurut saya seakan-akan tidak ada tujuannya, tidak ada manfaatnya, karena propeller kita sudah fix ya, sudah fix di P/D yang tertentu gitu ya. Nah, nanti tidak B series lagi kalau dirubah itu, katanya seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bahkan kita bisa plotkan ya. Jadi kalau di posisi ini ya, di posisi target kita 14,5 knot ya, itu matching kita harus ini ya, synchronize speed kita ada di situ ya. Ini sudah MCF ini. Ini 100%-nya di sini ya. Ini 100%-nya di sini ya, HP 100%-nya ya. Berarti di sini RPM-nya berkurang ya. Dengan RPM yang kurang itu dia sudah bisa mencapai 14,5 knot ya. Tidak harus 100%. Kalau itu bisa kita lakukan, ya itu yang akan kita lakukan ya. Nah, kalau nanti melihat di mesin putaran tinggi ya, nah sekarang kalau dulu grafik mesin itu ini saja. Seperti ini sudah ya, selesai gitu ya. Tapi sekarang mesin-mesin yang baru ya, ini mulai 85% ya, sampai 100% ya, powernya sama. Ya. Dia akan menghasilkan power yang sama. Nah, sehingga ngapain kita putar mesin sampai 100%? Ya, cukup di 85% saja. Itu ya. Kenapa itu di mesin-mesin putaran tinggi kita tidak memaksa sampai 100%. Atau dibalik ya, kalau mesin itu didesain di 85%, ya, ketika kita naikkan putaran, tentu akan memberikan powernya sama ya, torsinya yang akan berubah ya, sehingga kita akan mendapatkan akselerasi yang lebih baik dan lain-lain. Nah, ini sampai bisa kita lihat ya,
Kalau biasanya knot ini malah kebalikannya ya. Kita hitung baru dapatnya 12 knot ya, bukan saya mau 12 knot enggak ya. Jadi dapatnya atau outputnya itu kecepatan ini ya, bukan kita mentargetkan ya, karena semua kapal selalu ditargetkan ya di maksimum speed-nya atau di normal speed-nya. Kemudian perhitungan energi tadi ya, BM, M fuel kali CF, ya, ketemu power, dan ya, engine sama dengan BF, BMF kali L kali A ya. L itu adalah torak ya, stroke ya, kemudian A itu adalah luas penampang ya, bur, ya. Kemudian dikalikan NRPM. Peng sama dengan Geng kali Neng. Ya, ini yang memberikan data beberapa kondisi mesin ya. Jadi kalau grafik hubungan engine torsi dan engine speed itu lurus ya. Jadi torsinya akan tetap pada perubahan pada kondisi setting bahan bakar yang tetap. 1, 2, 3 itu sama, 3 itu semuanya sama pada perubahan speed ya. Namun di grafik hubungan power dengan engine speed tidak. Ya. Ini kurva-kurva yang kita dapatkan tadi ya. Jadi kurva propellernya harus kita kejar di kondisi ini ya. Ini pun dengan different fuel setting. Nah, itu kenapa kita selalu mengatakan bahwa engine propeller matching itu sangat terkait dengan proses penghematan bahan bakar. Nah ini ya, jadi bagaimana titik matchingnya ya pada kondisi operasi engine terhadap kondisi operasi mesin gitu ya. Nah di sini mungkin berbeda dengan tadi karena di sini tidak disebutkan ya, maksimumnya tidak disebutkan. Ini grafiknya masih terus ya. Di mana kita matching ya? Di mana kita matching ya? Matching batas bawah atau matching batas atas itu yang harus kita tetapkan. Kemudian untuk memberikan ya, operasional ya, sistem propulsi yang lebih baik ya, biasanya target awal kita adalah mengurangi suplai bahan bakar gitu ya. Jadi itu umum yang dilakukan ya, baik oleh owner ataupun penyewa kapal ya, tentu ingin kapal yang dipakai itu hemat gitu ya, irit bahan bakar ya. Ini caranya ya, kalau kita mengambil karakteristik 1, 2, 3 ya, semakin ke bawah ya tentu akan bahan bakarnya akan semakin rendah ya. Ini lebih irit yang nomor 1 ya. Nomor 2 lebih boros, nomor 3 akan lebih boros lagi ya. Tidak hanya terkait dengan titik ini ya, target dari N3 ketemu P3 kalau kita amati ini ya, ketemu ini kurva propellernya, kemudian ini kurva mesinnya yang nanti kita ketemukan di sini ya, matchingnya itu. Ini semakin kalau dilihat sini bahan bakarnya akan berkurang ya, bahan bakarnya akan irit ya. Tapi jangan melihat ini ke P3, P2, P1 itu separuhnya ini seperempatnya enggak ya. Ini dekat ya, semua grafik ini di non skala ya. Jadi ini dekat-dekat saja gitu ya. Jadi di situ kita bisa melihat ya. Semuanya matching ya, semuanya matching. Cuman kita ingin kapal kita yaitu mesinnya itu irit atau enggak gitu saja ya. Atau sebaliknya kalau kita balik seboros apa ya itu ya di dalam mendapatkan power itu ya, karena Anda harus tahu bahwa power dengan RPM akan memberikan VS yang lebih cepat ya. Jadi kalau kita katakan specific fuel oil consumption ya itu bisa mengecil ya, bisa membesar SFOC-nya di sini ya. Tapi SFC-nya ya, specific fuel consumption-nya per jarak tertentu karena kecepatannya lebih cepat, waktunya lebih pendek, itu lebih irit gitu ya, lebih rendah ya. SFC-nya itu bisa lebih rendah meskipun nilai SFOC-nya lebih tinggi ya. Ini mungkin lebih jelas ini. SFC itu bisa kita katakan liter per jam misalnya. Sorry, ini mungkin lebih jelas liter per jam ya. Tapi ya SFC itu sama dengan ya gram per kWh. Nah, ini berbeda ya. Jadi penting untuk diketahui nih kalau di 3 ini SFOC-nya tinggi, tapi SFC-nya belum tentu ya. Nanti harus kita hitung case by case ya. Dalam jarak tertentu dengan kecepatan yang lebih cepat tadi itu lebih
irit atau enggak. Kalau ini tinggal dikalikan kawinnya saja. Kawinnya tentu per ini ya. Kalau titik ini berarti datanya biasanya berapa? Kalau gram itu 140 gitu ya. 140 gram per P3 ya. Kalau di titik ini berarti 140 gram per P2 gitu ya. Jadi itu yang membuat datanya akan menjadi berbeda. Kemudian efek dari incorrect pitch ya. Jadi pitch yang tidak sesuai pun bisa memberi deviasi ya data ya. Jadi kalau pitch propeller terlalu tinggi ya, heavy propeller ya itu kondisinya akan seperti ini ya. Kalau data itu data mesinnya di sini, tadi saya katakan apa? Semakin ke kanan semakin jelek gitu ya, semakin tidak boleh ya. Karena nanti ketemunya di maksimum akan semakin tinggi dia atau marginnya semakin kecil gitu ya. Kalau semakin ke bawah ya, pitch-nya terlalu rendah ya, light propeller ini juga memberikan efek yang secara umum ya, kalau kita tarik ke atas lagi nanti ya, dia terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh. Jadi propeller itu seakan-akan nggak begitu bekerja, gitu. Efisiensinya rendah, ya. Pitch-nya terlalu tinggi itu ya. Makanya kalau di lapangan mungkin pernah mendengar ya, kalau propellernya pitch-nya terlalu tinggi itu katanya propellernya ditekuk ya, lebih lempeng gitu ya, lebih datar gitu ya. Tapi kalau pitch-nya terlalu rendah ya itu bisa kelihatan. Jadi pada RPM yang belum maksimum ya itu sudah tidak akan terpenuhi gitu ya, powernya itu ya, kalau light propeller itu ya tidak akan tercapai gitu ya. Tapi kalau di heavy propeller biasanya RPM yang belum mencapai itunya sudah maksimum ya, sudah tidak bisa naik lagi power mesinnya, throttle-nya sudah maksimum ya. Kalau light propeller kecepatannya belum tercapai ya, propeller sudah tidak bisa naik lagi juga ya. Sehingga dua-duanya tidak menguntungkan ya, pitch yang kurang tepat tadi ya. Nah, ini kurang, kenapa bisa terjadi pitch yang tidak tepat ya, karena kita otak-atik pitch sendiri gitu ya. Selama ini pengalaman saya kita pakai pitch yang tetap ya, dari P per D yang dihasilkan dari perhitungan dari data propeller itu sudah jarang sekali terjadi kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Jarang yang kalau ada permasalahan kurang sedikit ya itu biasanya bisa kita adjust dengan sudut saja ya, dengan sudut ataupun dengan draft ya, karena kapalnya tidak even keel ya. Kalau kapalnya tidak even keel itu sangat mempengaruhi hasil dari sea trial kita. Jadi kalau kecepatannya tidak memenuhi ya ini ya, jadi ini tidak lurus ya, kapalnya tidak lurus. Even keel draft depan dan draft belakang itu sama nilainya, sama dengan midship ya. Itu even keel ya. Kalau itu tidak dipenuhi, misalnya kapalnya terlalu dongak ya, ini akan membuat kecepatannya menjadi turun gitu ya. Kita adjust, kita kasih balas di depan, nah itu akan naik kecepatannya, akan terpenuhi kecepatannya. Ya. Kalau terjadi trim depan, nah ini sudah dicoret saja, ini tidak boleh ya, langsung tidak boleh ya. Bahkan di kelas pun ya, kalau kita keluar hasil hitungan stability minus 0,001 aja, tidak boleh ya, mending digenapkan saja 0,000 gitu. Itu baru bisa diterima kelas, atau dengan dibalas ya, dirubah ditambahi balas di belakang. Ya itu ya, jadi bagaimana pengaruh pitch itu ya, banyak yang mengalami. Selama tugas saya yakin tidak akan pernah ditemukan pitch too low, pitch too high, gitu nggak akan pernah ditemukan ya, karena itu kejadiannya ketika operasi mesin itu sudah dijalankan gitu ya, itu baru ketahuan gitu ya. Jadi kalau pitch itu terlalu tinggi ya, heavy propeller itu mesin yang normal dia akan berasap gitu ya, akan terbentuk asap yang tinggi ya, sebelum mencapai RPM maksimumnya dia akan berasap, kemudian getarannya berlebihan, itu adalah heavy propeller ya. Tapi kalau light propeller justru jarang bisa diprediksi dengan
dengan baik gitu ya. Biasanya kecepatannya nggak mencapai gitu aja. Jadi itu pun enggak signifikan ya. Jadi nanti sebagai pengetahuan saja, kalau kita mendesain kapal ya, misalnya 15 knot ya, banyak yang kalau 15 knot mungkin turunnya enggak banyak lah. Dia masih mungkin 10. Nah, ini fatal gitu ya. Tapi kalau masih 13, 14 itu masih bisa diperbaiki dari trim saja gitu ya. Contoh kapal cepat juga, kapal cepat itu 27 knot gitu ya. Banyak yang jadi itu dasinya cuma 16 knot gitu. Ini fatal nih. Di otak-atik seperti apapun nggak bisa itu ya. Tapi kalau 27 itu dapat 24 ataupun 22 ini masih bisa ya. Bahkan sampai mengganti tipe propeller yang lebih baik gitu ya, dengan efisiensi propeller yang lebih tinggi itu masih bisa untuk ngejar kondisi itu ya. Namun yang paling gampang itu adalah ngatur trim saja. Kalau trim itu diatur, kebanyakan ya hampir semuanya itu ya, tercapai ya kecepatan targetnya gitu. Karena kita mengambil margin itu cukup baik, ya, cukup jauh ya. Ini matching point tadi gunanya seperti itu. Kemudian desain yang tahanannya berubah-ubah gitu ya. Jadi kapal-kapal yang tahanan itu akan berubah, misalnya karena adanya tri-tape ya, kerang yang menempel pada lambung dan lain-lain itu akan merubah tahanan ya. Jadi pada kondisi ini tadi sudah saya jelaskan juga, beban propeller pada saat kapal baru yang biru ini ya, makin lama ini akan naik terus ya. Seiring dengan umur kapal sehingga suatu saat dia akan di garis 2 ini ya. Ini berarti tinggal kalau dilakukan repair ya, cuci bodi itu ya, di blasting ya, atau dikerok, nah nanti akan turun lagi dia. Namun tidak pernah bisa sampai seperti yang baru ya, karena kerokannya pasti tidak 100% ya, kecuali dikerok, dicat ulang ya. Umumnya tidak pernah ya dicat ulang ya, kalau hanya docking umum itu ya, nanti 5 tahun baru dicat ulang gitu ya. Nah ini gitu naik turun, nanti dikerok, naik operasi, naik lagi, kemudian dikerok turun dan lain-lain ya. Itu ya, jadi pengaruhnya penting sekali ya. Nah itu yang membuat kemarin ada ide yang bagus ya untuk skripsi atau untuk apapun ya, terutama untuk owner kapal ya. Bagaimana ya, karena ketika tahanan itu naik, kecepatan akan turun. Karena kita masih punya margin ya, kecepatan kita bisa dipertahankan sama gitu ya. Jadi misalnya kapal baru, kemudian umurnya 4 tahun gitu ya. Kapal yang berumur 4 tahun tadi, karena kita punya margin tadi 20% ya, kemudian itu si margin. Power margin ya tadi kita dapatkan dari mana? Dari beli mesin tadi. Mesin yang kita perhitungan kita 9.750. Karena tidak ada mesin yang segede ini ya, kita beli mesin 10.250. Nah, ini kan ada margin ya, ada tambahannya. Ini akan membuat ketika kapal kita sudah terkena fouling, itu masih bisa 15 knot itu masih bisa seperti awalnya ya. Kondisi lautnya tenang dan lain-lain. Tapi ketika kondisi laut jelek, melebihi dari si margin yang kita hitung, ya tentu kita harus ngalah ya. Kapalnya tidak perlu 15 knot lagi, tetap jalan, tapi tidak 15 knot gitu ya. Nah itu tidak akan berasa ya. Nah tapi ketika kita paksa seperti tadi ya, kapal yang sudah banyak fullingnya kita paksa tetap di 15 knot, akhirnya apa? Bahan bakar akan menjadi semakin boros. Jadi pengeluaran itu akan semakin boros. Karenanya apa? Mungkin ada mahasiswa yang tertarik atau siapapun atau yang mau membuat untuk penelitian dan lain-lain, ya coba bandingkan berapa duit yang hilang ketika kapal kita boros dibandingkan kita melakukan cuci bodi lebih sering gitu ya. Berapa duit yang dikeluarkan ya? Taruhlah kalau waktu kita naik dock itu ya, saat ini ya kapal 100 meter itu biayanya naik dock pertama 75 juta ya sehari. Kemudian hariannya ya, biaya hariannya sekarang mungkin 10 atau 15 juta itu ya per hari itu ya. Kalau kita butuh 5 hari berapa 125 juta. Nah, kalau mesin itu boros ya, berapa duit yang keluar selama setahun ya. Pelayarannya itu dikalikan trayeknya. Nah, itu bisa dievaluasi ya, sehingga kalau ada yang tertarik ya ini bisa dihitung nanti mungkin melakukan docking. Nah, yang berkembang sekarang cleaning bukan ke
bukan ke bodi kapal ya, tapi apa? Ke propeller ya, propeller itu ya. Itu cukup signifikan juga. Jadi propeller bisa kita lakukan tanpa docking ya. Jadi bisa diselami dengan apa? Water jet itu ya, dengan semprotan air tekanan tinggi itu kita bisa cleaning bodi propeller ya, permukaan propeller itu di dalam air, kapalnya tidak perlu kemana-mana. Nah itu kalau dilakukan ya. Nah tinggal kalau mau membuat studi berapa lama, mungkin 2 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali, atau mungkin 4 bulan sekali, mana yang uangnya itu lebih rendah ya dibandingkan bahan bakar yang terbuang tadi. Itu ide saja. Nah ini nanti dibaca sendiri bagaimana ketika kondisi baru ya, clean, smooth, dan lain-lain. Kurva propellernya akan seperti kurva 1 tadi. Kemudian engine rating, nah ini juga perlu ya, jadi juga penting ya. Ini mempengaruhi juga matching ya. Jadi kalau kita memilih mesin ya, karena kita terbentur hanya pada apa kapal dagang ya selama ini di mahasiswa itu ya. Nanti di luar itu satu engine itu bisa memiliki rating yang macam-macam ya. Caterpillar misalnya rating A, rating B, rating C, rating D ya. Caterpillar C32 itu memiliki 5 rating. Rating A, rating B, rating C, rating D, rating E. Mesinnya sama persis, cuman pola operasionalnya yang berbeda ya. Rating A itu continuous heavy duty ya. Sehingga karena dia dioperasikan secara terus-menerus ya, mau jalan berapa 30 hari kali 24 jam tidak ada masalah kalau heavy duty continuous rating itu ya. Bebannya overload ya, overload 10% itu masih tidak ada masalah karena dia heavy duty ya. Itu mesinnya sama, rating A, B, C tadi misalnya C32 itu 1800 HP gitu ya. Itu kalau di rating A mungkin dia hanya bisa mengeluarkan power 900 HP saja. Gitu ya. Kemudian C32 memiliki rating B, powernya 1000 HP. Kemudian mempunyai rating C 1400 HP, rating D 1600 HP, rating E 1800 HP. Jadi kalau mesin yang sama beroperasi 900 HP mau dioperasikan tiap hari terus menerus tanpa henti tidak ada masalah karena dia continuous gitu ya. Namun yang rating E tadi ya, karena mesin yang sama itu harus mengeluarkan power 1800 sampai 2 kalinya ya, dia tidak boleh beroperasi lebih pada kecepatan maksimum ya. Kecepatan maksimum tadi dia hanya boleh beroperasi 2 jam saja kalau rating E ya. Yang 4 jam harus NCR atau SCR tadi ya. Jadi MCR-nya hanya boleh 2 jam saja. SCR-nya yang 4 jam ya. Dan juga dihitung ya. Jadi time between overhaul tadi juga menjadi berbeda. Kalau rating E itu satu tahun hanya boleh dioperasikan 500 jam. Kalau rating A tadi 1 tahun mau berapa 365 hari kali 24 jam boleh, nggak ada masalah. Itu rating E. Itu rating ya, sehingga kita penting sekali. Karena apa nanti ada juga pertimbangan di mana kita membeli mesin yang lebih gede tapi kita operasikan lebih rendah ya. Itu dalam rangka untuk mendapatkan penghematan bahan bakar ya. Itu namanya D-rating ya. Jadi kita ngitung tadi butuh 9.750. Kita ambil yang mesin yang level 1 tingkat lebih atas ya. Bukan 10.250 tetapi 11.000 atau 12.000. Jadi levelnya kalau di situ ada contohnya tadi C32 kita harusnya cukup C18 tapi kita ambil C32 kita operasikan di ratingnya C18. Nah itu namanya D-rating ya. Kalau putaran rendah misalnya kita pakai 9L27 strip 38 gitu ya. Tapi kita operasikan dengan power yang lebih rendah yang harusnya cukup dengan mesin 8L 27 strip 38. Nah itu namanya D-rating untuk mendapatkan profil bahan bakar yang lebih rendah, yang lebih irit. Ini yang tadi ada ternyata contohnya ya. Kalau Beduang itu punya rating B1, B2, B3, B4 ya. Caterpillar ini rating ya. Kemudian ini kalau tidak salah Cummins ya. Cummins punya continuous duty, medium duty ya. Continuous duty, heavy duty, medium duty ya.
atau mungkin baliknya light ya itu aja. Kemudian MTU ya punya rating 1A, 1B, 1DS, 3A, 3B ya itu kayak itu ya. Ini 3A, 3B stationary ya. Stationary itu dia akan berputar dengan RPM yang sama setiap harinya sehingga pasti awet ya, sehingga mesin itu bisa kita up ya, bisa kita up yang yang operasional itu lebih dari normalnya. Kemudian bagaimana mendapatkan maksimum rated engine speed ya, dengan mengambil asumsi overload power ya, kita bisa menetapkan gitu ya, menetapkan maksimum rated speed-nya ya. Meskipun di spasi sudah tertulis 100% ya, kita masih bisa memiliki kecepatan ya, atau meningkatkan kecepatannya sampai 103% ya, atau kita tambah 3% gitu. Dari nilai ini, meskipun overload powernya itu 10%, tapi kecepatan yang kita dapatkan hanya 3% saja. Ini berdasarkan rumus ini. Karena apa? Karena N itu adalah fungsi dari pangkat 3, karena P itu adalah fungsi pangkat 3 dari N. Sehingga kalau kita tambah power itu overload, ya, jadi mesin itu boleh overload gitu ya, 10% saja. Jadi kalau RPM-nya itu 1000, kita boleh memutar sampai 1100 ya. Namun hanya hitungan menit saja ya. Jadi maksimum itu 2 menit ya. 2 menit atau 1 menit gitu ya. Itu masih boleh overload itu namanya. Kalau enggak, garansi kita akan hilang ya. Bagaimana dengan BMP-nya, BMAP-nya ya, BMAP itu lebih banyak ke manufacture ya, jadi tidak ada real di lapangan. Ya, kemudian kondisi standar, koreksi rating nanti baca sendiri ya. Kemudian pertimbangan teknis di dalam operasional dan standar ya. Waktunya cepat sekali, 1 jam 45. Nah, operating margin ya. Operating margin ini juga menjadi penting ya, karena apa? Jangan sampai mesin kita itu overload karena kondisi-kondisi seperti ini ya. Di drag race itu juga terjadi overload ya. Namun dia beroperasi dengan sangat pendek sama seperti tadi ya. Jadi rating A ke rating E itu ya. Kita paksa powernya setinggi mungkin, namun dengan timing waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Itu yang disebut operating margin itu ya. Supaya mesinnya awet. Nah, ini ya, jadi ada engine operating margin, hull service margin, ya kemudian kita mengenal trial margin ya, condition margin ya. 2 ini adalah classification society yang dikeluarkan ya, sekitar ini ya. Jadi 80 sampai 90 ini tadi yang sebutkan ya. Jadi ini bukti yang saya sebutkan tadi bagaimana sebetulnya matching itu terjadi ya. Jadi dari sini kita bisa bergerak dari 70 ke 90 ya. Batas yang ditetapkan oleh kelas itu adalah 90 untuk matching itu ya. Itu adalah batas yang diberikan oleh hal fueling ini ya. Kalau tadi saya katakan, atau mungkin saya biasa melakukan ya hanya membatasi 80 sampai 90 gitu ya. Karena kalau 70 kita memberikan margin terlalu jauh ya, karena kita di Asia ya. Jadi ini lebih relevan ya. Literatur ini ada di internasional ya, dia kelihatan mengambil marginnya itu 30% ya untuk kapal-kapal di Eropa gitu ya. Kalau di kapal-kapal di kita ya antara 15 sampai 20 ya. Kalau 15 terlalu kecil ya akhirnya saya ambil 20. Sehingga satu ini trial condition itu 80 ya. Kemudian kondisi kedua, hal itu masih bisa dimainkan ya. Kalau mau bersihkan kapalnya tiap hari silakan ya. Yacht itu dibersihkan tiap hari ya. Yacht yang kecil itu ya 12 meter, 14 meter, pokoknya yang bisa naik trailer itu, sehingga sebetulnya dua ini suka-suka gitu ya. Tapi yang penting ini adalah ini margin matchingnya itu ya. Jadi kita ambil 80 karena kapal kita di daerah tropis ya, sampai 90 gitu ya, sampai 90 ini ya. Kemudian ini adalah kondisi atas ya, poin ke atasnya. Ini ya, ini keterangannya kenapa saya tidak memakai 30 ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian apa ini? Propulsion margin practice ya, jadi praktisnya guna merancang paling-paling yang mampu menyerap 85-90% dari rated power pada rated speed yang benar, maka perolehan 10-15% tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan kecepatan servisnya. Itu gunanya
margin tadi seperti itu ya, tidak hanya untuk menjaga ya agar kapal itu masih bisa masih efisien bahan bakarnya, tetapi juga dan mesin yang kita beli tidak terlalu besar, tidak terlalu mahal, dan adalah untuk itu ya, sampai ke overload tadi ya. Ini bukan saya yang bikin ya, ini disusun oleh almarhum Pak Suryo ya, yang kita kembangkan, yang saya praktekkan ya, sehingga ada beberapa hal yang secara praktis itu saya berikan koreksi tadi ya, verifikasi ataupun justifikasi. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Kemudian penyempurnaan situasi dan lain-lain itu bisa dengan memilih CPP ya, controllable pitch propeller, atau mengganti dengan propeller yang baru misalnya ketika kita melaksanakan mid-life dry docking. Propeller tidak ada masalah ya. Propeller 2 meter itu kalau mau beli di lokal ya, itu 100 juta ya, 80 juta bisa kita beli, kita dapat ya. Enggak. Kalau kita ternyata udah terlalu jelek ya, naiknya itu kok jelek sekali ya, karena thrust ataupun torsi yang bekerja di daun propeller itu sangat mungkin untuk membelokkan propeller itu ya, bukan membelokkan arah, maksudnya membengkokkan propeller itu sangat mungkin ya, sehingga sebetulnya kalau kita punya kapal dagang kemarin Pertamina beli kapal ya, gede itu ya, harganya berapa itu, hampir 9 triliun ya, 9 triliun ya. Lalu mau ganti propellernya mungkin 4 meter, 6 meter lah ya, 4 meter lah atau 6 meter ya, mungkin harganya hanya sekitar 300-400 juta ya, dibandingkan dengan kerugian ya bahan bakar ya, berapa mesinnya itu, mesinnya itu 60.000 HP ya, bayangkan berapa ton itu per jamnya itu ya, untuk mesinnya itu. Kalau digantikan dengan, kalau melakukan penggantian cuman tidak umum ya, karena penggantian propeller itu seakan-akan membutuhkan downtime yang cukup panjang juga gitu ya, dan itu tidak umum dilaksanakan. Tapi kalau mau membuat penelitian silakan gitu ya, membuat penelitian daripada terjadi penalti yang terlalu banyak di bahan bakar, kenapa tidak propeller itu diganti secara rutin gitu ya. Itu option saja, silahkan kalau tertarik membuat penelitian ataupun skripsi seperti itu. Ini speed power map ya, sama tadi prinsipnya sama ya. Kemudian ambien juga mempengaruhi ya, jadi kondisi perairan, kondisi kamar mesin itu sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer di perairan gitu ya. Di dunia ini kita mengenal 3 standar ambien ya. Kalau di Indonesia itu tropis ya, kalau orang Indonesia bilang suhu kamar itu berarti 25 derajat Celcius ya, dengan kira-kira kelembapan 90% gitu ya. Kemudian kalau orang yang memiliki 2 musim ya, 4 musim ya, itu selalu mengatakan kondisi kedua ya. Satu itu ambien pada kondisi summer ya, itu 15 derajat Celcius ya. Berapapun suhunya mereka akan pakai hitungan 15 derajat Celcius ya. Atau sub-zero ya, ketika terjadi musim dingin yang cukup dingin ya, itu digunakan, meskipun sub-zero digunakan 0 degree ya, 0 derajat gitu. Jadi ada tiga suhu kamar di dunia ini ya, 25 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan 0 derajat Celcius tadi. Nah, celakanya ya, Indonesia itu diapit oleh 2 produsen mesin besar di dunia gitu ya, di timur dan di barat ya. Nah, celakanya juga di timur ya, seperti China, Korea, Jepang ya, sebagai produsen mesin. Nah, mereka juga berada di suhu kamar setidaknya 15 derajat Celcius ya. Sehingga apa? Ketika kita beli mesin di Jepang, di Korea, atau di China ya, sampai di Indonesia pasti tidak akan pernah memberikan power yang sama. Ya. Jadi kalau kita beli mesin itu 5.000 HP, gitu ya, sampai di Indonesia pasti tidak akan pernah 5.000 HP. Karena apa? Ketika dibuat, ketika diuji itu berada pada suhu ambien yang berbeda. Ya. Perhitungan juga menggunakan 15 derajat Celcius. Semua tidak ada membuat mesin khusus untuk Indonesia, itu tidak ada. Ya. Itu yang terjadi ya. Sehingga akan rugi kita. Sebetulnya kita berada di posisi yang rugi.
ketika kita beli di Eropa sama saja. Ya, mereka juga suhunya segitu. Masuk ke Indonesia nggak akan pernah mendapatkan, sehingga kita mendapatkan kesempatan yang disebut sebagai soft test ya, atau FAT ya, Factory Acceptance Test ya. Jadi kita diundang ke China, ke Jepang, ke Korea ataupun ke Jerman ya, atau ke Amerika ya, untuk menyaksikan. Jadi pada waktu FAT atau soft test tadi, kita ditunjukin mesin itu dijalankan ya, setelah dirakit selesai mesin dijalankan. Kemudian di situ meteran-meteran ketemu semua ya, keluar semua. Kemudian ada simulasi power ya, HP atau KW, kita tunjukin. Nah, ini loh mesinmu itu 5.000 HP. Sudah. Setelah itu kita nggak bisa ngetes lagi di Indonesia. Itu sudah kita tanda tangan sama-sama, kita isi berita acara, ya mesin itu kita akui 5.000 HP. Ya. Tapi secara teoritis ya, dengan hitungan apapun ya, mesin itu ketika sampai di Indonesia tidak akan pernah 5.000 HP. Dan itu juga diterima secara umum. Ya, karena kita sudah menyaksikan memang mesin itu betul-betul dibuat dengan power 5.000 HP. Jadi itu ya pentingnya environmental tadi ya, sehingga pada waktu ngitung kita juga perlu hati-hati juga ya, jangan sampai kita terlalu rendah di dalam menetapkan margin. Pak Adi, kita sampai 2 jam atau? Iya Pak, sebenarnya 2 jam sampai setengah. Dilebihkan, ini hampir habis kok ya. Iya Pak, dilanjut aja Pak. Nah ini, jadi ini contoh ya, yang kurang matching gitu ya. Jadi kalau nanti perhitungan ya di Excel-nya itu, ya kalau mau praktek, kalau enggak ada prakteknya, mungkin saya praktek dengan bimbingan saya sendiri gitu. Kalau mau praktek hitung ya minggu depan bolehlah saya sekali lagi gitu ya, Pak Adi. Oke Pak, mungkin minggu depan kita lanjut lagi dengan Pak Agus. Halo Pak. Halo Pak. Gimana Pak Adi? Oke, mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi dengan Pak Agus. Nggak ada suaranya. Halo. Waduh. Nggak ada suaranya Pak Adi. Ya udah nanti aja. Nggak ada suara, nggak keluar suaranya, nggak kedengaran. Chat ya. Iya Pak. Saya dengar suaranya Pak Adi atau Pak Agus. Tapi suara saya kedengaran ya dari tadi ya. Dengar Pak. Halo, lainnya mahasiswa. Dengar Pak. Dengar Pak. Terdengar Pak. Terdengar semua Pak. Dengar Pak. Oh, kok saya juga tidak dengar mahasiswa yang ngomong. Mungkin speaker sampean Pak. Saya sudah maksimum juga. Oh, mungkin tadi belum setting itunya apa? Sorry. Apa itu? Sebentar, saya ya. Apa? Saya chat, Pak. Saya tadi nyopot speaker, mungkin ini. Halo? Halo Pak. Pak Adi? Halo Pak. Saya tadi matikan TV, jadi suara dari luar tidak kedengaran. Oke. Ya. Iya Pak. Nah ini. Minggu depan dilanjut lagi untuk materi yang perhitungan Pak. Ini kurang sedikit ya. Jadi iya, ini Pak, dilanjut kurang dulu. matching. Ya, kurang sedikit. 2 menit ya. Masih 4 menit ya. loh ya. Masih lama Pak ini. Jadi ini yang nggak matching ini ya. Oke, 4 menit ya. Ini yang nggak matching ya. Ini bisa dilihat ini PowerPoint saya. Bisa Pak. PowerPoint saya kelihatan. Bisa ya? Bisa Pak. Nah ini ya.
ini tidak matching, ini kurang ini ya, ini tidak nyentuh sini ya. Nah ini apalagi gitu ya. Nah yang matching itu seperti ini. Jadi ini mendekati ya. Ini matching ini ya. Jadi saya menggunakan engine propeller matching tidak hanya untuk mendesain kapal baru ya, tetapi untuk repowering kapal-kapal juga ya. Itu bisa kita prediksi, kita bisa mendesain kapal itu bisa bertahan nanti 10 tahun, 15 tahun, ataupun 20 tahun dari hasil matching itu. Ya. Nah, kalau kapalnya tidak bisa di matching ya, nah ini ya, tenggelamkan saja. Ya. Kalau matchingnya susah ya, kalau kapal lama ya tenggelamkan saja. Ya. Jadi kalau kapal kalau mahasiswa nanti desain ya, ngitung nggak matching ya harus dicari sampai matching ya, nah, nggak apa-apa ya, harus terus ya. Jadi syarat matchingnya tadi sudah jelas semuanya ya. Batas bawah ini yang biru ini ya, yang biru ini di 80 sampai 90%. Yang merah ini ya, yang titik ini harus ketemu kurva mesinnya itu ya. Kalau enggak matching ya silakan diulangi semester depan atau diusahakan semester ini diselesaikan matching ya. Itu syaratnya matching seperti itu. Ya, gampang sekali sebetulnya. Cuman nyari memang terlalu sulit ya. Jadi kalau enggak matching rubah ganti tipe propeller, mau aman dari awal itu semua tipe propeller di matching, baru dipilih yang paling matching gitu ya. Nah ini ya tadi ada engine di rating itu kita harusnya hitungan kita di 10K 98 ME7 ini sudah cukup ya, 62,300 kW ini sudah cukup, tapi kita pasang mesin ini ya 68,530. Kalau mau di rating lebih tinggi lagi ya pakai yang 12 silinder ini ya. Ini 10 silinder, ini 11 silinder, ini 12 silinder misalnya itu ya. Dengan tipe yang sama. Kalau di rating itu dengan tipe yang sama. Ini ya. Jadi nilai nominalnya di sini di rating lebih tinggi lagi. Untuk menghemat bahan bakar dan seterusnya. Sekian. Jadi itu Pak Adi dan semuanya ya, silahkan ya diperbandingkan. Kalau ada metode lain, semuanya adalah metode ya. Silahkan dipelajari. Yang penting setiap metode harus mengikuti aturan ya yang berlaku atau diberlakukan oleh metode itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas materinya yang sangat menarik dan sangat luar biasa ya. Jadi kesimpulannya kalau kita review dari materi Pak Agus tadi, ya intinya untuk dapat melakukan engine propeller matching itu tidak hanya itu, tapi juga ada pertimbangan halnya dari kapal, bentuk lambung dari kapalnya. Dan juga ada banyak beberapa pertimbangan-pertimbangan lain, di mana EPM ini kan dampaknya cukup luas ya. Salah satunya adalah selain kecepatan, tentunya juga, agar tercapai kecepatannya, juga konsumsi bahan bakar dari kapal bisa ditekan seperti itu. Nah, untuk hari ini memang agendanya adalah teoretikalnya ya, karena waktunya sudah terlalu malam, nanti pasti banyak yang nggak konsen juga ini. Jadi untuk yang matematikal, yang studi kasus, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan Pak Agus di Selasa depan ya Pak, di jam yang sama. Ya. Ya, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Masih ada 9 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Nggak ada pertanyaan ini. Apa masih standby apa tidur ini jangan-jangan? Oke, Ya, ini ada Pak.
Nggih. Di sini ada Pak Edi juga, Pak. Pak Edi Ya, ini ya. ini. Nggih. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan dari mahasiswa, kita lanjutkan lagi minggu depan dengan Pak Agus lagi. Saya harap mahasiswa juga datang semuanya ya seperti hari ini. Oke. Kalau saya nanya boleh nggak? Nggih, Pak, monggo Pak Edi. Boleh. Pak Agus, kalau Ya. rating tadi dalam rangka menurunkan konsumsi bahan bakar, padahal itu berarti kan investasinya Lebih gede, gitu. pasti. Kira-kira faktor ekonomis masuk enggak itu? Hah? Investasi. Investasi sama investasinya tinggi. Ya. Makanya Pak, biasanya di rating kita lakukan pada tipe yang sama ya. Beda silinder saja ya. Itu harga enggak terlalu jauh kok ya. Jadi diskonnya itu lebih gede daripada beda harganya itu. Oh. Ya. Jadi kalau di lapangan seperti itu. Bapak harus ingat bahwa ketika mesin itu keluar dari pabrik ya, itu harganya kan sama ya. Price list kan ya. Padahal mesin itu sampai di customer itu bisa 2 kali lipat ya harganya itu mesin itu ya. Sehingga di perjalanan mulai dari prinsipal, misalnya prinsipal di Singapura, kemudian prinsipal di Jakarta ya sampai ke misalnya Galangan Surabaya ya. Di Galangan Surabaya pun kita engineer dapat fee juga, dapat bonus gitu ya kalau kita merekomendasikan mesin seperti itu sudah diatur ya. Nah itu biasanya kalau beda silinder ya atau silindernya lebih gede ya harganya tidak signifikan Pak. Jadi kita ngitung bahan bakar itu signifikan loh. Bahan bakar itu 60% dari operasional ya. Jadi itu yang menarik di situ. Kalau di rating itu ya. Begitu Pak Edi. Berarti kalau gitu mengatasi perbedaan temperatur tadi mending pakai di rating itu ya? Bisa juga ya, bisa juga. Namun bedanya kan terlalu tinggi. Karena perbedaan temperatur kan turunnya lumayan. Nah, kita pilih aja bikin lebih tinggi, 2 tingkat, 3 tingkat gitu ya. Kalau harganya. Biasanya nggak sampai 5% kok. 3-5% saja penurunan akibat ambien itu. Tadi ditulis sama Pak Surya ditulis ya. Nggak sampai 5%, sekitar 3-5. Oke. Oh, ya, jadi masih jauh dari si margin yang kita tetapkan. Terus ngatasi yang tidak matching tadi, kalau kita main roda gigi agar bisa matching? Bisa. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau tidak matching, pertama yang paling gampang ganti tipe propeller ya. Jadi jangan pakai B440, pakai B455 misalnya, B466 gitu. Kalau itu sudah tidak ada pilihan lagi, tidak ada semuanya ya, baru ganti rasio gearbox. Ya. Itu biasanya. Kalau rasio gearbox itu selama tipenya sama, ganti rasio itu mudah ya. Artinya tidak mahal. Kadang-kadang harganya sama ya. Selama tipenya sama. Karena yang ganti kan cuma pinionnya saja. Bukan boxnya, bukan gearnya. Begitu Pak Edi. Siap, matur nuwun. Ya. Monggo Pak Adi. Oke Pak. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dari mahasiswa, kita cukupkan Pak. Kita lanjut lagi minggu depan. Oke. Matur nuwun Pak Agus ya. Saya tutup ya. Pak Edi juga selamat malam Pak Agus, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.